Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Ikhwan Saputra, Eskom Mkom. Saya Tusumba Diatulaili pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait dengan mini artikel yang saya buat yang berjudul E-commerce meningkatkan efisiensi aktivitas belanja. Nah, pertama saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan. Di era digital, memang kegiatan di kehidupan sehari-hari tidak lagi terhalangi oleh ruang fisik. Contohnya, pola konsumsi masyarakat. Nah, digitalisasi mendorong perubahan preferensi belanja konsumen dari konvensional ke belanja secara online dengan faktor utama kenyamanan, efisiensi, dan personalisasi layanan. Begitu yang disampaikan oleh Amori dan kawan-kawan pada tahun 2025. Kemudian disampaikan juga oleh Ausad dan Suherlan pada tahun 2021, yaitu e-commerce merupakan kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara daring melalui platform digital. Manfaat yang ditawarkan antara lain pembayaran digital, ulasan oleh pembeli yang lain, layanan antar pesan, dan produk yang variatif. Hasil studi menegaskan bahwa kemudahan aplikasi tidak hanya masalah teknis, tetapi juga berhubungan dengan persepsi konsumen secara menyeluruh, sebagaimana disampaikan oleh Putri dan Susanti pada tahun 2022. Kemudian, masalah utama yang menjadi alasan penelitian adalah sejauh mana e-commerce dapat meningkatkan efisiensi aktivitas belanja dibandingkan dengan metode konvensional. Efisiensi dapat dilihat dari beberapa aspek seperti waktu, biaya, dan juga kenyamanan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kontribusi e-commerce dalam meningkatkan efisiensi berbelanja masyarakat. Efisiensi yang diperoleh konsumen mencakup segi waktu, biaya, dan kemudahan proses transaksi. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik maupun non-akademik dalam memahami perkembangan digital melalui e-commerce yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Nah, beralih dari pendahuluan, saya akan menjelaskan terkait dengan metode. Metode yang digunakan dalam penelitian sebagai dasar pembuatan artikel ini yaitu desain kualitatif. Objeknya adalah e-commerce dan pengguna e-commerce itu sendiri. Instrumennya adalah hasil penelitian terdahulu yang saya dapatkan dari jurnal ilmiah dan juga survei digital dari sumber terpercaya, yang mana saya menggunakan website We Are Social. Nah, untuk analisisnya, yaitu kualitatif terhadap studi literatur. Nah, pada pembahasan utama, yaitu pada bagian hasil dan pembahasan. Bisnis digital semakin berkembang seiring kemajuan Information and Communication Technology atau ICT. Survei yang dilakukan oleh WIA Sosial yang dipublikasikan pada Januari 2024 menunjukkan bahwa pengguna e-commerce sebesar 59,3% dari total pengguna internet di Indonesia. Sementara itu, pada Oktober 2025, persentase pengguna internet di Indonesia ini adalah 80,5% dari total populasi yang ada di Indonesia, yang mana 68,57%-nya itu melakukan belanja melalui layanan e-commerce, yang menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan survei tahun sebelumnya mengalami kenaikan jumlah pengguna. Pengguna e-commerce meningkat seiring kebutuhan masyarakat untuk aksesibilitas yang cepat dan praktis. Ekonomi digital di Indonesia menggeser pola belanja masyarakat seiring akses internet yang semakin luas. E-commerce muncul dengan kemudahan yang diberikan, misalnya adanya marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan platform lainnya. Nah, beralih dari data survei, saya juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai dasar analisis. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa banyak pengguna e-commerce di Indonesia memilih pembayaran digital karena kemudahan, kecepatan, dan tawaran yang menarik seperti cashback atau diskon, sehingga beralih dari metode konvensional. Sebagaimana disampaikan oleh Arianto dan Gilang pada tahun 2024. Studi dari penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa e-commerce
meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Ini disampaikan oleh Alamin dan kawan-kawan pada tahun 2023. E-commerce meningkatkan efisiensi waktu serta biaya karena konsumen tidak perlu mengunjungi toko fisik. Proses pencarian produk dapat dilakukan dengan cepat melalui fitur pencarian dan kategori yang ada di platform marketplace. E-commerce juga meningkatkan efisiensi biaya melalui kemudahan membandingkan kualitas dan harga produk antar penjual serta mempertimbangkan tawaran promo yang tersedia. Sebagaimana kita ketahui, di marketplace itu terdapat toko-toko yang di sana sudah tertera harganya, informasi produk, dan juga ada ulasan pembeli sehingga konsumen dapat dengan mudah membandingkan. Dengan demikian, konsumen dapat memilih produk dengan spesifikasi dan harga sesuai preferensi konsumen. Dari segi sisi tenaga dan kenyamanan, e-commerce mempermudah proses belanja mulai dari pemesanan, pembayaran hingga pengiriman barang yang memanfaatkan jasa ekspedisi. Pembayaran digital melalui dompet digital dan virtual account bank yang tersedia mempermudah pembayaran. Pembayaran secara digital dapat mempercepat proses belanja menjadi lebih efisien. Proses pengiriman yang dapat dipantau secara real time atau dapat dilacak keberadaan produknya memberikan kepastian kepada konsumen. Bahkan terdapat fitur pengembalian barang pada e-commerce jika memang tidak sesuai dengan informasi awal. Nah, dari data survei dan juga hasil penelitian terdahulu, saya dapat menyimpulkan bahwa e-commerce terbukti meningkatkan efisiensi aktivitas belanja melalui digitalisasi proses, user interface atau tampilan dari platform, dan juga user experience, pengalaman dari pengguna, mendukung kemudahan dan kenyamanan konsumen sehingga banyak yang beralih ke belanja secara online. Dengan adanya kemudahan akses, penghematan waktu dan biaya, serta proses transaksi yang sederhana, e-commerce menjadi pilihan konsumen. Peningkatan jumlah pengguna e-commerce merupakan salah satu bukti nyata adanya efisiensi oleh e-commerce terhadap aktivitas belanja. Penelitian ini belum menganalisis lebih dalam terkait dengan keamanan data konsumen, sehingga untuk peneliti selanjutnya dapat menjadikan hal ini sebagai bahan. Untuk daftar pustaka atau studi literatur, ya yang saya gunakan menggunakan sumber ini sebagaimana terdapat di layar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.